semuanya, saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM S1S1240076. Pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang dasar-dasar Linux 9.1 di website Red Hat. Oke, jadi di sini saya sudah buat akun dan di sini kita akan mulai dengan perkenalan dasar-dasar Linux. Jadi di sini kita akan memulai dasar-dasar Linux yang merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise, Linux, dan antar muka baris perintah. Nah, tujuan dari kursus ini yaitu untuk mempersiapkan kandidat untuk mengadopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, jadi hadirin per orang yang baru mengenal, jadi hadirinnya itu perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, prasyaratnya, dia itu keakraban dengan komponen komputer dasar seperti mouse, keyboard, dan juga monitor. Oke, jadi kita langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, di sini dapat kita lihat, di sini ada orientasi lingkungan kelas, yang dimana di sini tuh internet dan facility network itu dia berhubungan ke classroom content materials, dan juga dia ini berhubungan dengan classroom network, lalu berhubungan dengan bastion, lalu berhubungan pada student network, yang dimana student network ini itu dia berhubungan dengan workstation dan juga server. Nah, selanjutnya dalam mata kuliah ini sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung itu adalah workstation, yang dimana mahasiswa juga itu menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu server. Nah, kedua sistem ini itu tersebut berada dalam lab.example.com, domain DNS. Nah, semua sistem komputer siswa itu memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan kata sandi student.root. Nah, kata sandi pengguna di semua sistem itu adalah Red Hat. Oke. Coba. Sudah student which uses the password student. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah ada tabel mesin kelas. Nah, tabel ini di sini ada nama mesin, alamat IP, dan juga perannya. Jadi yang pertama itu ada bastion.lab.example.com, yang dimana alamat IP-nya itu adalah 172.25.250.254, yang dimana dia ini tuh berperan sebagai sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas, yang dimana dia ini harus tetap selalu berjalan. Selanjutnya yang kedua itu ada kelas.contoh.com, yang dimana alamat IP-nya itu adalah 172.25.254.254. Nah, server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan, yaitu perannya adalah itu. Nah, selanjutnya adalah workstation.lab.example.com, yang dimana alamat IP-nya itu adalah 172.25.250.9. Nah, dia itu berperan sebagai stasiun kerja grafis untuk penggunaan siswa. Selanjutnya itu ada servera.lab.example.com, yang dimana alamat IP-nya itu adalah 172.25.250.10. Nah, dia ini tuh berperan sebagai server terkelola A. Nah, fungsi utama mesin ini, Bastion adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jadi kalau misalnya bastionnya mati, mesin-mesin siswa lain itu hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas itu menyediakan layanan pendukung. Dua server yaitu contentexample.com dan juga material.example.com yang merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Nah, informasi tentang cara menggunakan server ini tuh tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Nah, workstation, virtual machine, dia ini tuh menyediakan kegiatan ini. Baik mesin classroom dan bastion itu harus selalu berjalan agar lingkungan laboratoriumnya itu dapat digunakan dengan baik. Nah,
catatan saat masuk ke server mesin nanti kita bakal melihat pesan tentang aktivasi cockpit console web. Nah, nanti itu abaikan saja perintah tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini kita bakal mengendalikan sistem kita yang dimana kita itu ditugaskan menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning role, yang dimana dia ini tuh kursus mandiri diakses melalui aplikasi website yang dihosting di role.redhat.com. Nah, dia ini bakal masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna potensi pelanggan Red Hat kita. Selanjutnya, kita akan mengontrol mesin virtual. Nah, mesin virtual di lingkungan kelas kita itu dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web, yang dimana status setiap mesin virtual itu ditampilkan pada tab lingkungan lab. Nah, selanjutnya, ini dapat kalian lihat, ini adalah SSH private key pada lab environment atau lingkungan lab, yang dimana di sini tuh kita bisa mengcopy SSH key-nya atau mendownload SSH key-nya. Nah, selanjutnya, di sini ada lab control yang dimana dia ini tuh untuk meng-create semua virtual mesin yang dibutuhkan pada lab environment. Ini membutuhkan waktu yang dimana sekalinya dibuat, dia itu can then be stop, bisa diberhentikan dan juga diulang untuk mempause experience kita. Nah, kalau misalnya kita menghapus lab kita, itu akan meremove semua virtual mesin yang ada pada classroom kita dan kita akan kehilangan semua progres kita. Nah, di sini ada watch tutorialnya, terus di sini ada delete, tombol delete-nya seperti yang ini, terus ada juga stop-nya. Nah, di sini ada active, action, dan open console-nya, yang dimana di sini ada Bastion, Classroom, Servera, Server Utility, dan juga Workstation. Oke, di sini itu di tabel 2 ini adalah status mesin, yang dimana yang pertama status mesin virtualnya itu ada bangunan. Nah, bangunan ini itu adalah mesin virtual yang sedang dibuat. Ini tuh lebih tepatnya kalau bahasa Inggrisnya itu building, bukan bangunan ya guys, tapi building. Nah, building dia itu saat virtual mesinnya itu dibuat. Terus yang aktif ini adalah menjalankan mesin virtual itu sedang berjalan dan tersedia. Jadi kalau baru saja dimulai layanannya itu mungkin masih aktif. Lalu ada stop yang dimana mesin virtual ini tuh dimatikan sepenuhnya. Yang kalau saat dinyalakan itu mesin virtual itu akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi di ini tuh tetap dipertahankan. Selanjutnya ada tabel 3, yaitu tindakan kelas. Nah, di sini tuh ada 2 kolom, yaitu tombol atau tindakan dan juga keterangannya. Nah, jadi yang pertama, button or action ya guys maksudnya. Nah, jadi yang pertama itu ada create, yang dimana create ini itu adalah membuat class role dan menjalankan semua virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Jadi proses pembuatan itu dapat memakan waktu beberapa menit. Lalu ada creating, yang dimana ini tuh adalah mesin virtual class role yang sedang dibuat, yang membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Jadi proses pembuatan itu dapat memakan waktu beberapa menit. Lalu ada menghapus atau delete, yang dimana dia itu bakal menghapus class role dan menghancurkan semua mesin virtual di kelas. Jadi semua pekerjaan yang tersimpan di disk itu akan hilang. Lalu ada start, yang dimana dia ini akan memulai semua virtual mesin yang ada dalam classroom. Lalu ada starting, yang dimana dia ini tuh adalah semua mesin virtual di kelas itu sedang menyala. Dan ada stop, yang ini dia itu menghentikan semua virtual di kelas. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel 4. Nah, di tabel 4 ini itu ada coba kita lihat. Dia itu button or action lagi dengan deskripsinya, yang dimana yang pertama itu adalah open console. Nah, open console ini dia itu menghubungkan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru, dan kita itu bakal masuk
masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya dia itu masuk ke workstation mesin virtual saja. Lalu dia itu bakal menggunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Selanjutnya itu ada action lalu start. Jadi dia ini tuh untuk mulai nyalakan mesin virtual. Selanjutnya ada action lalu shutdown yang dimana dia ini tuh mematikan mesin virtual dengan baik dan mempertahankan isi disk. Selanjutnya itu ada action lalu power off. Jadi dia ini tuh forcefully shut down the virtual machine while still preserving these contents. Nah, jadi dia itu mematikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Jadi tindakan ini tuh setara dengan memutus daya mesin fisik. Selanjutnya itu ada action lalu reset. Jadi dia itu mematikan paksa mesin virtual dan mengatur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Jadi semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut itu akan hilang. Nah, jadi pada awal latihan kita itu diinstruksikan untuk menyetel ulang uh, satu sistem mesin virtual. Jadi kita bakal klik action reset for only that specific virtual machine. Habis itu, kita pada awal latihan juga diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka klik tindakan atur ulang, yaitu reset on every virtual machine in the list. Nah, kalau misalnya kita mau kembali ke lingkungan kelas sebelumnya, ke ke keadaan semula di awal kursus, kita itu klik delete untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Setelah lab dihapus, kita klik create untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Nah, jadi ini peringatan kalau operasi delete itu tidak dapat dibatalkan. Jadi semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas itu akan hilang. Nah, selanjutnya ada timer berhenti otomatis dan juga hancur otomatis. Jadi pendaftaran Red Hat Online Learning itu memberikan kita alokasi waktu komputer yang tepat. Untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan, kelas roll menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai berakhir. Nah, untuk menyesuaikan pengatur waktu, kita menemukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus, dan juga kita klik tombol berhenti otomatis plus untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Jadi, klik tombol hapus otomatis plus untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu hapus otomatis. Jadi, berhenti otomatis itu memiliki batas waktu maksimum 11 jam. Dan hapus otomatis itu memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Jadi pastikan untuk selalu menyetar pengatur waktu saat kita bekerja. Jadi agar lingkungan kita itu tidak mati secara tiba-tiba. Nah, jadi berhati-hati untuk tidak menyetel pengatur waktu yang terlalu tinggi yang dapat membuang jatah waktu berlangganan kita. Oke, selanjutnya di sini kita bahas. Nah, jadi nanti kita itu akan melakukan latihan laboratorium yang dimana kita mungkin melihat jenis aktivitas lab berikut dalam kursus ini. Jadi yang pertama itu adalah latihan terbimbing. Jadi dia ini tuh adalah a guided exercise yang dimana dia ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Jadi latihan ini tuh memandu kita melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Biasanya lalu ada kuis yang biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbagai pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Lalu ada sebuah lab akhir bab ini, itu adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajaran kita. Jadi kita mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Nah, tetapi langkah-langkah tersebut tidak membantu kita melalui setiap perintah. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Lalu ada laboratorium tinjauan komprehensif yang digunakan di akhir kursus. Jadi aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Jadi kita mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut, tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya lagi. Sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan lab kita di awal setiap aktivitas praktik, kita pertama itu jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang
yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula, di akhir setiap aktivitas praktik, kita akan menjalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Jadi setiap aktivitas praktik itu memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Nah, jadi sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Nah, itu tindakan ini adalah tindakan pilihan start, grade, atau finish. Semua latihan itu mendukung start dan finish. Hanya lab akhir bab dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, di awalnya nanti tindakan ini tuh start memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Jadi, tindakan ini tuh dapat mencakup mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, dan juga memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Jadi nanti kita dapat melakukan latihan kapan saja, bahkan tanpa melakukan latihan sebelumnya. Selanjutnya, untuk itu adalah nilai. Untuk aktivitas yang dapat dinilai, grade itu tindakan tersebut mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan kita dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pass atau fail untuk masing-masing kriteria. Nah, untuk mencapai pass status untuk semua kriteria, perbaiki kegagalan dan menjalankan kembali grade tindakan tersebut. Nah, menyelesaikan tindakan ini, finish itu membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Jadi kita itu dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Nah, perintah ini tuh lab mendukung penyelesaian tab. Misalnya untuk menampilkan semua latihan yang dapat kita mulai, kita masukkan lab start, lalu tekan tombol tab 2 kali. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke lingkungan lab untuk melihat eh, apa namanya materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi di sini dibilang control lab, kita klik membuat untuk membangun semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk lingkungan kelas. Kelas lab ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Setelah dibuat, lingkungannya itu dapat dihentikan dan dimulai ulang untuk menikmati pengalaman kita. Nah, kalau misalnya kita hapus lab kita, nanti kita itu akan menghapus semua mesin virtual di kelas kita dan kehilangan semua kemajuan kita. Nah, di sini kita bisa melihat tutorialnya seperti apa, dan kita langsung saja coba create. Jadi ini kita, aduh, aku salah. Nah, ini create, kita ubah dulu jadi English. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu selama beberapa menit. Nah, di sini sudah muncul ininya. Nah, di sini tuh si Bastion, Classroom, Servera, Utility, dan Workstation-nya itu sedang di building. Jadi kita tunggu dulu buildingnya selesai.
Oke, jadi di sini terlihat sudah apa namanya, sudah aktif semua. Kalau misalnya udah aktif semua, nah di sini kan ada kata delete, terus ada kata stop. Ini juga dan juga ada beberapa action dan open console. Nah, yang pertama ini tuh delete untuk menghapus progres kita tadi. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian mau coba ulang, kita klik delete. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengulang, dan ini tuh eh, seperti yang kita bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya eh, deleting ini sudah dipencet, dia itu nggak bisa dibatalkan lagi. Jadi dia itu akan mengulangi project kalian. Oke, jadi kita coba lagi karena kita sudah melihat bagaimana cara dia itu menghapus. Sekarang kita coba lihat bagaimana eh sebelumnya, selanjutnya. Oke, kita tunggu lagi dia sampai aktif. Oke, ini tinggal servera yang di building. Oke, nah sekarang kita coba open console salah satu dari ini. Di sini saya mau coba workstation. Kita coba open console. Nah, di sini kita coba pencet student user. Di sini kita coba masukkan, sabar. Kita coba masukkan username kita. Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada kita sudah berhasil login. Jadi di sini tuh apa ya? Di sini adalah bar search. Terus di sini ada aplikasi-aplikasinya. Firefox, file, software, help, terus terminal, dan juga show application-nya. Kita coba pencet. Nah, di sini tuh adalah show aplikasi. Jadi ini itu adalah eh, Red Hat System Linux. Oke, di sini bisa kita matikan. Nah, terus di sini, nah di sini itu apa namanya?
Ya, yang ini tuh gunanya untuk disable host pass, lalu yang ini tuh gunanya untuk open text dialog, yang dimana dia ini teksnya itu bakal kita apa yang kita tulis di sini tuh akan di copy paste dan akan dikirim ke konsol. Jadi di sini kita disuruh place the cursor in the console where the text should be appear. Nah, selanjutnya di sini tuh ada eh, keyboard untuk mengetik. Kalau misalnya kalian tidak ini kan, ya, ini bisa untuk keyboard cadangan. Terus ini tuh ada power off. Ini untuk power off dan power on-nya. Ini akan otomatis dalam 60 detik. Terus ini ada kursornya. Terus yang ini itu untuk release modifier keys-nya. Dan juga yang ini tuh install non-ASCII char in actually-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka terminalnya. Oke, jadi dia itu seperti itu ya. Jadi yang tadi ini tuh untuk yang ini tuh untuk apa namanya mengirim teks yang kita tulis dan copy paste ke konsol yang kita tuju. Terus ini tuh keyboard untuk kalau misalnya kita punya laptop yang dia itu bisa touchscreen. Terus kalau yang ini tuh dia bisa hanya terlihat terlihat seperti ini kursornya. Lalu yang ini tuh untuk, oh ya, yang ini tuh untuk auto ini ya, apa sih namanya? Untuk auto mati, jadi supaya lebih cepat begitu. Dan yang ini tuh untuk release modifier keys, dan ini tuh kalau misalnya kayak ada ASCII car, karena untuk menginsert apa namanya? Non ASCII char in CLI. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini saya menjelaskan juga yang stop ini tuh gunanya untuk menstop si proses ini, proses yang ada di sini. Nanti dia itu akan tertulis stop. Kita tunggu. Nah, dia itu akan terstop seperti ini. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, jadi di sini sudah stop semua. Nah, terus di sini kalian kalau misalnya stop, kalian juga bisa pilih start lagi. Jadi intinya itu nanti bakal start kembali, jadi aktif. Oke, kita kembali ke kursus. Nah, di sini, oke, pertama ini dulu.
Oke, di sini saya menjelaskan hmm, Oke, selanjutnya kita masuk ke bab satu pengantar Linux. Nah, jadi di sini itu abstraknya kita bakal menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux dan juga di sini akan ada latihan terpadu dan juga pengantar Linux-nya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan mendefinisikan Linux sebagai kernel dan juga sistem operasi. Nah, kernel Linux itu meskipun orang sering menyebutnya Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya dia itu adalah kernel yang dimana dalam ilmu komputer, kernel itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membus sistem. Nah, kernel itu memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan juga sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux itu awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu dia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds itu membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau disebut GPL untuk melisensikan kode. Nah, model lisensi ini dia itu memastikan bahwa kode berlisensi itu dapat digunakan untuk tujuan apapun. Selama perubahan publik itu dikontribusikan kembali ke proyek setelah Torvalds, dia mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet. Para programmer dari seluruh dunia itu menyumbangkan kode ke kernel Linux. Jadi di antara kontributor awal tersebut itu adalah Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Nah, pada tahun 1998, Christian Peterson menciptakan istilah sumber terbuka untuk atau open source untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux itu mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Jadi Linux ini tuh diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Nah, karena Linux itu dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNUS, Genius, not Unix, tapi GNU, mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Nah, saat ini Linux itu tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi pengembang manapun yang membangunnya. Linux umum digunakan di server, cloud, desktop, dan juga laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan juga Steam Deck. Nah, tujuan dari Linux ini, yaitu ketika kita menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dibuat dengan firmware, itu mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat bootloader, adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, kalau setelah komputer menemukan bootloader ini mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan grafik, suara, layar login, dan juga sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi dia itu akan uh, mana tadi? Setelah proses booting selesai, kernel itu akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita itu akan diminta masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Jadi di Linux itu kita itu memiliki akses kedua antarmuka, yang dimana antarmuka pengguna grafis atau GUI ini adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Shell terkadang juga disebut terminal atau konsol yang dimana dia ini adalah perintah teks saja yang memungkinkan kita itu mengetik dan menjalankan perintah. Banyak pengguna Linux itu sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI itu menyediakan konvensi umum di desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Shell itu efisien, dapat diprogram, dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Jadi kursus ini tuh mengajarkan keduanya. Nah, tinjauan umum distribusi Linux ini, dia itu individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan oleh orang lain. Jadi ketika kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi, kita itu mengunduh distribusi Linux. Mengunduh distribusi dari Linux.
Sebuah distribusi sering disebut distribusi atau disingkat adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang harus menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image atau UBI Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora itu berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan periferal lainnya itu berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Yang pertama itu ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, yang dimana dia ini adalah distribusi populer di server cloud, yang dimana dia itu berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Lalu ada CentOS, adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux, yang dimana dia ini tuh dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Lalu ada Fedora, berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyampaikan fitur-fitur terbaru. Fedora ini tuh digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL, dan Fedora ini dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Dan ada Debian, di mana dia ini adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Nah, jadi dia ini tuh berpindah-pindah. Distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru, yang dimana konsep dasarnya itu memang berbeda, tetapi mungkin perlu mempelajari aplikasi mana saja yang harus digunakan untuk memasang aplikasi. Letak tombol untuk bergabung ke jaringan, cara mengubah pengaturan tertentu, atau cara keluar dari sistem. Kursus ini tuh membantu kita mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux, baik kita menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Kita mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang akan kita perlukan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Nah, dia ini kita itu mengidentifikasi distribusi Linux atau suatu sistem. Jadi kursus ini tuh berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux itu menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya. Karena distribusi itu menggunakan banyak komponen umum, distribusi yang kita gunakan itu tidak selalu jelas. Jadi kita dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya kita melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI, informasi ini tuh mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan proses sistem lainnya. Nah, untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masukkan ke sistem, kita klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, kemudian kita ketik di kolom pencarian settings, klik hasilnya, atau tekan enter pada papan ketik kita. Di jendela pengaturan, gulir ke bawah daftar di panel kiri dan klik tentang. Jadi nanti kita bakal dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama operating system. Oke, mungkin segitu aja dulu dari saya pada materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Bye-bye.